Shalom Sobat ICC, jumpa kembali bersama dengan kami di Devotion ICC. Kami berdoa agar setiap saudara dimanapun berada dalam penyertaan dan kasih karunia yang senantiasa melimpah atas saudara. Dan pada hari ini kami akan membahas tentang the power of agreement, yaitu adalah kuasa atau kekuatan di dalam sebuah kesepakatan. Dan kita tidak perlu berpikir panjang, kita tahu bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, bahkan di dalam hubungan suami istri, atau mungkin dalam pelayanan dan kehidupan keseharian kita, pasti kita sering menemukan yang namanya perbedaan pendapat. Tapi kita perlu tahu saudara bahwa kita tidak perlu menghindari yang namanya perbedaan pendapat, karena hal itu adalah sebuah hal yang biasa. Kenapa? Karena setiap kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Setiap kita memiliki latar belakang bagaimana cara kita dibesarkan dengan berbeda-beda. Kita punya cara berpikir yang berbeda, kita punya personality yang berbeda, kita punya pengalaman hidup yang berbeda. Bahkan kita juga punya ekspektasi yang berbeda ketika kita mau memutuskan sesuatu di dalam sebuah kelompok, dan kita juga memiliki prioritas yang berbeda. Oleh sebab itu, sebuah perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang perlu kita hindari, tapi sesuatu yang perlu kita manage dengan baik. Kenapa? Kalau tidak di-manage dengan baik, yang namanya sebuah disagreement akan menyebabkan distance atau jarak. Dan kemudian kalau tidak di-manage lagi dengan baik, akan membawa kepada sebuah division, yaitu adalah sebuah perpecahan. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa perbedaan pendapat itu kita perlu manage dengan baik, dan kita tidak harus selalu sependapat, tapi kita perlu tahu apa yang terjadi jika kita sepakat. Ya, di dalam firman Tuhan bahkan dicatat dengan jelas bahwa kesepakatan itu adalah hal yang penting, karena betul tadi punya kekuatan. Dan kita akan lihat di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, di dalam ayat yang barusan kita baca, ini bukan hanya berbicara soal kesepakatan, tetapi kalau kita lihat konteksnya di Matius 18 ini berbicara tentang bagaimana kita perlu hidup ya sebagai komunitas kerajaan Allah. Di situ dikatakan ayat 114, bagaimana kita memperlakukan yang kecil dan yang tersesat. Terus bagaimana kita menghadapi dosa dan konflik di antara saudara atau komunitas kita. Bahkan berikutnya berbicara tentang pengampunan. Jadi di dalam ayat ini, kata sepakat yang tadi kita baca di ayat 19, itu berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi symponesosin, atau kata lainnya adalah symphoneo. Dan artinya adalah to agree, to come to an agreement, atau to be in harmony. Dan kita tahu bahwa harmoni adalah sesuatu yang sangat indah, ya, karena ini merupakan konsep simfoni. Jadi bukan hanya sekedar saya punya pendapat A, kamu juga punya pendapat A, artinya sama-sama pendapatnya sama, tetapi lebih daripada itu bahwa namanya harmoni itu bisa berjalan bersama-sama di hadapan Tuhan tentunya. Dan kata meminta ini bukan sebuah formula saudara, karena ini mungkin kalau kita artikan dengan salah, kita bisa, wah berarti kita semua bisa mempunyai keinginan apapun dan kita cari orang lain untuk bisa setuju, lalu Tuhan akan mengabulkannya. Tidak seperti itu saudara, tetapi di dalam agreement adalah bagaimana kita mau bawa Tuhan menolong kita ya, untuk kita sama-sama sepakat dan kita bilang bahwa Tuhan bantu kami untuk bahkan kita sepakat dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ketika orang percaya di ayat 20 dikatakan di situ ada perkumpulan orang percaya, ya. Kita perlu bersepakat dan berkumpul. Dan yang penting adalah di bawah otoritas Kristus.
mencari kehendak Tuhan dan hidup dalam keselarasan. Dan kita percaya di dalam perkumpulan itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan berkarya melalui komunitas itu. Dan kita akan belajar bagaimana kita mengenal lebih jauh lagi kenapa agreement ini adalah sesuatu yang penting. Yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang agreement is more than saying I agree. Kenapa ini penting? Karena seringkali untuk menuju sebuah jalan pintas dalam menyepakati sesuatu, kita dengan mudah kita akan bilang oke, I agree, saya setuju. Bahkan tapi sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kita nggak setuju di dalam hati. Tapi untuk jalan pintas biar gampang aja kita bilang I agree. Di dalam hal ini kita perlu tahu mengatakan I agree, mengatakan bahwa kita setuju, itu bukan hanya sekedar di ucapan kata-kata saja, tapi harus disertai dengan yang namanya sebuah tindakan untuk menuju kepada kesepakatan tersebut. Kisahnya mungkin kita bisa ambil dari kisahnya Petrus sama Yohanes pada waktu mereka ada dalam sebuah permasalahan. Petrus sama Yohanes bukan hanya sekedar, mereka bukan saling menyalahkan satu sama lain, tapi yang mereka lakukan adalah mereka agree to pray together. Ya, mereka sepakat untuk berdoa bersama. Kisah Para Rasul di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 saya akan bacakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Nah, oleh sebab itu, yang Petrus dan Yohanes lakukan adalah mereka sepakat untuk berseru kepada Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seandainya Petrus mau berseru kepada Tuhan, tapi Yohanes oke lah hanya agree aja, tapi dia tidak lakukan untuk berseru kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat ini jelas kalau mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan. Nah, ini juga di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Ketika kita mau mencapai sebuah kesepakatan, kata agree-nya kita itu hendaklah disertai dengan tindakan kita juga. Ya, dan kita lihat pelajaran yang bisa kita lihat dari kisah Petrus dan Yohanes ini, kita akan baca di Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah saudara, agreement releases God's power. Ketika kita dalam kesepakatan, maka kita memberikan ruang buat Kristus, buat Tuhan untuk bekerja lebih lagi. Nah, tapi perlu hati-hati, bukan berarti bahwa agreement ini artinya mekanisme untuk memaksa Tuhan bekerja. Ya, tetapi kita perlu sadar bahwa agreement ini menempatkan Tuhan, ya, untuk dia punya ruang yang cukup luas sehingga kita bisa mengalami, bahkan kita bekerja sama, berpartisipasi dengan pekerjaan Tuhan tersebut. Jadi kita lihat bahwa di dalam kesepakatan yang Petrus dan Yohanes lakukan bersama dengan teman-temannya tadi, bahkan mereka melakukan tindakan di dalam doa bersama atau berseru bersama-sama, maka Tuhan bekerja. Dan kita lihat mereka akhirnya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi hasilnya adalah filled with the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Artinya mungkin situasinya tidak berubah, saudara. Tekanannya sama, apa yang mereka alami mungkin tidak langsung hilang. Tetapi yang berubah adalah pribadinya. Ketika mereka dalam kesepakatan, itu membawa mereka bukan hanya kepada miracle, kepada mukjizat, tetapi kepada kepenuhan Roh Kudus, di mana Tuhan punya kebebasan untuk bekerja di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan kembali di sini bahwa sebuah kesepakatan itu mengubah respon kita terhadap sesuatu. Yang tadinya mungkin kita berselisih paham, kita jadi bisa berdoa bersama, dan kita juga di dalam kesepakatan kita juga membentuk sebuah ruang bahwa Tuhan bisa bekerja seperti yang tadi Pastor Andrew
katakan. Ya, dan itu tercermin di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Dikatakan adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Dan perhatikan ini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tentu ini adalah hasil dari bagaimana mereka hidup di dalam kesepakatan, di dalam berjalan di dalam tujuan bersama. Jadi kesepakatan bukan hanya sekedar saling menyetujui satu sama lain, ya saya akan tutup dengan ini, melainkan menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah dan berjalan dalam ketaatan kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah setiap firman yang kami dengar pada saat ini mengingatkan kembali betapa pentingnya arti sebuah kesepakatan di dalam kehidupan kami, baik itu dalam pasangan suami istri, keluarga, antara orang tua dengan anak, baik kami dalam lingkungan pelayanan atau komunitas kami di gereja, bahkan ketika kami di dalam marketplace atau tempat kami bekerja. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang bisa mencapai kesepakatan tanpa hanya dengan kata-kata, tetapi kami bertindak di dalam kasih untuk kami bisa menuju kepada kehendak Tuhan yang selaras dengan apa yang kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Biarlah Tuhan bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami, ketika ada kesepakatan, ketika ada kesatuan di tengah keluarga kami dan di tengah komunitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.